Hukum menemukan uang di jalan dan bagaimana cara memilikinya. Hukum menemukan uang di jalan dan bagaimana cara memilikinya. Ilustrasi, NU Online. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon izin bertanya, apakah bila kita sedang tidak punya uang sama sekali, lalu menemukan uang di jalan, itu termasuk rezeki tak terduga? Dalam artian bolehkah kita mengambil dan menggunakannya, bila saat itu kita sedang sangat membutuhkan uang? Terima kasih. Dayat, Bandar Lampung. Waalaikumsalam. Menemukan uang dalam hukum Islam disebut dengan barang temuan lukatah, yakni harta yang tersia-sia dari pemiliknya sebab jatuh, lupa dan sebagainya. Ketika ada seseorang baik balik atau belum, muslim atau bukan, fasik ataupun tidak, menemukan barang temuan di bumi mawat ataupun di jalan, maka bagi dia diperkenankan mengambil atau membiarkannya. Akan tetapi mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya, jika orang yang mengambilnya percaya bahwa dia bisa menjaganya. Seandainya ia membiarkannya tanpa mengambil, memegangnya sama sekali, maka ia tidak memiliki tanggungan apa-apa. Tidak wajib mengangkat saksi atas barang temuan baik karena untuk dimiliki ataupun hanya untuk dijaga. Dalam hukum Islam, untuk menghukumi barang temuan harus dilihat dari perinciannya atau sesuai dengan syariat. Dilihat dulu barang apa yang ditemukan. Kira-kira sangat berharga atau biasa saja. Ketika menemukan barang, salah satunya uang dan sangat berharga, maka harus mengumumkannya selama 1 tahun di pintu-pintu masjid, tempat manusia keluar masuk untuk salat berjamaah, atau di pasar dan tempat menemukan barang tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fas Al-Takrib atau Al-Qaul Al-Muhtar fi Syarh Gayatil Ikhtisar. Karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Garabili. Artinya, kemudian setelah apa yang telah dijelaskan tersebut, ketika penemu ingin memiliki barang tersebut, maka wajib baginya mengumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid saat orang-orang keluar habis salat berjamaah. Lafal ar-rafa dengan ditasydid huruf ra-nya diambil dari masdar ta'rif mengumumkan, tidak dari masdar ma'rifah mengetahui. Dan di tempat ia menemukan barang tersebut, di pasar-pasar dan sesamanya yaitu tempat-tempat berkumpulnya manusia. Pengumuman disesuaikan dengan waktu dan tempat daerahnya masing-masing. Dihitung 1 tahun mulai dari diumumkan, bukan ditemukannya barang, dan sebenarnya tidak wajib diumumkan secara penuh selama 1 tahun. Bisa diselang-seling, artinya, mengumumkan itu disesuaikan dengan kebiasaan, waktu dan tempatnya. Permulaan setahun dihitung sejak waktu mengumumkan, bukan dari waktu menemukan barang tersebut. Tidak wajib mengumumkan selama 1 tahun secara penuh. Akan tetapi pertama mengumumkan setiap hari 2 kali, pagi dan sore, tidak malam hari dan tidak pada waktu kailulah istirahat siang. Setelah itu kemudian mengumumkan setiap minggu 1 atau 2 kali. Artinya, saat mengumumkan barang temuan, si penemu hanya boleh menyebutkan sebagian dari ciri-ciri barang temuannya. Sehingga, jika ia terlalu banyak menyebutkan ciri-cirinya, maka ia terkena beban untuk menggantinya. 8. Bagi si penemu tidak wajib mengeluarkan biaya pengumuman jika ia mengambil barang temuan tersebut dengan tujuan menjaganya karena pemiliknya. Bahkan bagi Katli mengambilkan biayanya dari Baitul Mal atau si penemu hutang biaya tersebut atas nama si pemilik barang. Artinya, jika ia mengambil barang temuan tersebut untuk dimiliki, maka wajib baginya mengumumkan dan wajib mengeluarkan biaya pengumumannya. Baik setelah itu ia memang memilikinya ataupun tidak. Barang siapa menemukan barang yang remeh, maka ia tidak wajib mengumumkan selama 1 tahun, bahkan cukup mengumumkan dalam selang waktu yang ia sangka bahwa pemiliknya sudah tidak memperdulikan barang tersebut setelah waktu itu. Kemudian, jika ia tidak menemukan pemiliknya setelah mengumumkannya selama 1 tahun, maka baginya diperkenankan untuk memiliki barang temuan tersebut dengan syarat akan menggantinya saat pemiliknya sudah ditemukan. Si penemu tidak bisa langsung memiliki barang temuan tersebut hanya dengan lewatnya masa 1 tahun. Bahkan harus ada kata-kata yang menunjukkan pengambilan kepemilikan seperti, saya mengambil kepemilikan barang temuan ini. Jika ia sudah mengambil kepemilikan barang temuan tersebut dan ternyata pemiliknya datang saat barang tersebut masih tetap seperti semula dan keduanya sepakat untuk mengembalikan barang itu atau sepakat mengembalikan gantinya, maka urusannya sudah jelas. Jika keduanya berbeda pendapat, si pemilik menginginkan barang tersebut dan si penemu ingin pindah pada gantinya,
Maka yang dikabulkan adalah sang pemilik menurut pendapat Al-Asyah. Jadi sangat jelas, bahwa barang temuan dalam hukum Islam harus diperinci terlebih dahulu. Apakah barang tersebut sangat berharga atau biasa saja, remeh? Setelah itu harus diumumkan sesuai dengan aturan syariat. Setelah melewati berbagai kriteria yang ketat dan memenuhi untuk dimiliki maka penemu baru bisa memilikinya. Wallahu alam. Kiai Haji Abdul Basit, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung.